Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak jemu-jemunya kita untuk senantiasa memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat yang teramat banyaknya. Bila mana kita berusaha untuk menghitung akan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, maka niscaya kita tidak akan pernah dapat menghitungnya. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka yang terbaik bagi kita adalah terus untuk beribadah, mentauhidkannya, dan memaksimalkan kita mengerjakan amal saleh sebagai wujud syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Akhwatillah, azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada hari ini tanpa terasa sudah berada di bulan Muharram. Ya, tepatnya kita hari ini berada di tanggal 9 Muharram. Bagi yang mengambil kesempatan tentunya mengambil utama, ya, karena berpuasa di bulan Muharram terkhusus Yaum Asyura, ya. Dan hari ini di antara sunnah untuk menyelisihi dari orang-orang Yahudi, ya. Aslinya puasa tanggal 10. Apa keutamaannya? Menghapuskan 1 tahun berlalu. Nah, tentu Allah Jalla wa Ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa seorang yang telah lalu tidak serta-merta langsung begitu saja. Melainkan apa? Ada sebab. Apa sebabnya? Yang itu puasa. Ya, puasa pada tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, dan didahului oleh 1 hari sebelumnya dalam rangka mukhalafah menyelisih orang Yahudi. Ya, tentu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW menghapuskan dosa setahun sebelumnya, ya, yang pertama dan utama tentunya seseorang melakukannya karena ikhlas karena Allah, ya, hanya mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, tidak mengharapkan pujian atau mengharapkan sesuatu dari dunia. Ini juga yang telah kita bahas, bahwasanya asbab diterimanya amal seseorang, asbab dikabulkannya doa seseorang, ya, tidak lepas dari ada sebab musabab. Ya, sebagaimana bahasan kita yang telah lalu, bahwasanya bahasan kita kemarin apa? Antara doa dan takdir, ya, korelasinya antara
erat kaitannya antara doa dengan takbir, tidak terpisahkan. Ya, tidak terpisahkan. Dan telah kita sebutkan penjelasannya sekaligus dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan bahwasanya betapa antara doa dengan takbir itu sangat erat kaitannya. Ya, tidak terpisahkan. Ya, tidak terpisahkan. Ya, dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sebagai tambahan sebelum kita masuk pada bahasan al-awham fi du'a, wahm, yakni ragu maknanya. Awham fi du'a, ya salah persepsi atau salah faham di dalam masalah doa. Sebelum kita masuk kepada bahasan ini, sedikit kita tambahkan dari apa yang bahasan akhir kemarin. Ya, apa kata muallif? Ketika seseorang telah dapat memahami dan antara doa dan takbir itu dengan pemahaman yang benar, maka tentu mereka akan mendapatkan ketentraman jiwa. Ya, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Ya. Dan masalah ini kata muallif, ya, masalah pemahaman yang benar dalam masalah doa dan takbir, dan ini adalah masalah-masalah yang sangat penting, ya, masalah-masalah yang sangat penting liman arafa qadrah, bagi orang yang dapat memahami kedudukan akan doa dan takbir, ya, dan memperhatikan hak-hak, apa hak doa dan apa pula takbir. Maka tentu ini akan memberikan ketentraman tersendiri bagi orang-orang yang diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang masalah ini. Ya. Lakin yabqa alaihi amran bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu. Maka kata maksud di sini tinggal tersisa dua hal, ya, yang dengan kedua hal tersebut akan bertambah sempurnalah. Apa itu? Sa'adatuhu wa falahuhu, kebahagiaan serta keberuntungan dari orang-orang yang dapat memahami antara doa dan takbir itu sendiri. Maka di sini kata muallif, dari dua hal tersebut adalah maka hendaknya seseorang, ya, ya'rif tafasil asbab asy-syarri wal khair. Seseorang hendaknya betul-betul memahami perincian atau sebab-sebab sehingga datangnya keburukan ataupun datangnya kebaikan. Ya. Dan juga seseorang yang memiliki basirah, ya, memiliki basirah tentang masalah ini. Apa itu basirah? Memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu tentang masalah ini, ya. Dan tentu ketika dia memiliki basirah, ilmu, sehingga dengannya dia dapat menyaksikan, ya, apa-apa yang ada di alam semesta ini, ya, apa-apa yang terjadi di alam semesta ini, baik yang ada pada dirinya maupun pada orang lain, baik apa yang dia dengar, ya, dari kabar-kabar, dari berita-berita umat-umat yang terdahulu, ya, qadiman wa haditsan dan umat kemudian. Dan tentu ini semua merupakan pelajaran ilmu yang akan memberikan kefahaman kepada masing-masing orang di dalam memahami kedudukan takbir itu sendiri. Dan di antara sebesar-besar manfaat, ya,
dari basirah, dari pengetahuan yang diraih oleh seseorang tidak lain adalah dengan mentadabburi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan perkara yang sangat-sangat jelas, ya, yang dia sempurna di dalam memaparkan tentang sebab-sebab kebaikan ataupun sebab-sebab keburukan, ya, secara tafsir, secara rinci, ya, secara jelas. Ya, pun demikian di dalam sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah kita jelaskan tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang takdir, tentang doa, tentang hukum sebab akibat dan seterusnya, dan sunnah pun menjelaskan. Ya. Karena sunnah, kata beliau, kata Malik di sini, karena syaqiqatul Quran. Karena Al-Quran, karena sunnah Rasulullah SAW merupakan saudara kandung, ya, saudara kandung dari Al-Quran. Ya, karena kata Rasulullah SAW, tidaklah aku diberikan Al-Quran yang semisal dengannya. Apa itu? Hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis lain dikatakan, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnah. Ya, tidaklah tinggalkan dua perkara yang bila mana kalian berpegang kepada keduanya dan kalian tidak pernah sesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah, ya. Kenapa? Sunnah merupakan wahyu kedua setelah Al-Quran. Wahyu kedua dari setelah Al-Quran. Maka barang siapa, kata Malik di sini, barang siapa yang memfokuskan, ya, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman, sebagai tolak ukur, maka tentunya ini mencukupkan, ya, untuk perkara apapun, ya, ataupun perkara selainnya, ya. Dan di dalam Al-Quran dan Sunnah juga telah Allah Jalla wa'ala tunjukkan, Allah perlihatkan, ya, tentang kebaikan maupun keburukan ataupun sebab-sebab kebaikan dan keburukan itu sendiri. Hatta ka'annaka tu'ayin dzalika 'iyanan. Seolah-olah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan dalam kitabnya Al-Quran dan Rasulullah SAW menjelaskan dalam sunnah Rasulnya SAW, Allah perlihatkan, Allah tampakkan, ya, baik kisah-kisah orang terdahulu ataupun orang kemudian, atau asbab-asbab yang menyebabkan mereka terjadi kepada kebaikan maupun keburukan, ya, seolah-olah apa? Seolah-olah kita melihat semua peristiwa tersebut seperti kita melihat dengan mata kepala kita, ya, dengan mata telanjang. Ikhwafillah, para pendengar di Rojah Darussalam rahimani wa rahmatullah. Ini dia. Sekarang kita masuk kepada apa yang akan kita bahas, dan ternyata pada bagian kedua ini, pada bahasan berikut ini juga tidak masih tetap menjadi sambungan, ya, tidak terputus dari bahasan-bahasan kita sebelumnya ini. Sebagaimana kita sebutkan bagian pertama, ya, hendaknya seseorang betul-betul memahami perincian sebab-sebab kebaikan maupun sebab keburukan, dan seseorang hendaknya memiliki basirah, memiliki pengetahuan. Dan yang kedua, kata Ali di sini, ya, sehingga di sini poin ini yang menjelaskan tentang masalah kerancuan ataupun salah persepsi seseorang dalam masalah ini. Kenapa ini terjadi? Maka kata mu'allif, karena seseorang tertipu dengan diri mereka, ya, tertipu, ya, dengan diri mereka sendiri, ala hadil asal. Dan ini perkara yang sangat penting, ya, perkara yang sangat penting. Karena apa? Kata mu'allif, fa innal
wal ghafla min al-asbab al-mudirrah lahu fi dunyahu wa akhiratihi wa la budda walakin tughalibuhu nafsuhu bil ittikali ala 'afwillahi wa maghfirati tawbah. Ya. Maka di sini jiwa seseorang kadang-kadang menipu dirinya. Dan ini perkara yang sangat penting sehingga seseorang hendak memperhatikan. Maka kita perhatikan apa yang dikatakan oleh di sini, karena sesungguhnya seorang hamba dia mengetahui bahwasanya maksiat, ya, bahwasanya kelalaian, maksiat, kelalaian merupakan asbab yang dapat membahayakan, asbab yang dapat membinasakan dirinya. Seseorang memahami kalau ternyata kelalaian, maksiat itu adalah asbab yang akan membahayakan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, dan itu suatu kemestian. Ya. Akan tetapi kata Malik di sini, ini di antara yang racunnya mereka. Akan tetapi seseorang ternyata dirinya tertipu, ya, dengan apa? Dengan bersandar kepada kemaha besaran ampunan Allah, ya, kemaha besaran maafnya Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga apa? Bitaslifi bitaubah ta'ala, sehingga mereka dengan melihat Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemberi maaf, ya, maka mereka apa? Bitaslifi, sehingga mereka meninggalkan taubat. Mereka meninggalkan taubat. Mereka bersandar dengan ini, ya. Wa taratan bil istighfar bil lisan taratan, atau cukup dengan istighfar dengan lisan mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan, bermaksiat, maka mereka mencukupkan dengan astagfirullahaladzim, dengan lisan mereka. Ataupun dengan bifi'lil mandubat, ya, atau mereka dalam melaksanakan perkara-perkara amalan-amalan sunnah, perkara mandub, ya. Wabil ilmi taratan, atau dengan ilmu. Wabil ihtijaji bil qadar, atau dengan beralaskan, berhujjah dengan takdir. Ataupun berhujjah dengan sesuatu yang yakni qada'ir, ya, yang dia pandang baik dan seterusnya. Ataupun dia bersandar kepada orang-orang yang tua, ya, orang-orang yang berilmu, itu orang tua melakukan maksiat itu, atau orang tua yang melakukan dosa, maka mereka menjadikan ini sebagai standar barometer. Nah, ini diantara kesalahan, salah persepsi, ya. Ketika mereka melakukan dosa atau maksiat, mereka bersandar dengan apa? Kemahamurahan Allah, dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah SWT. Ya, sehingga mereka meninggalkan dari amal, mereka meninggalkan untuk bertaubat, atau mereka dengan cukup istighfar dengan lisan mereka. Wa katsir minan nas yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'al, dan kebanyakan, dan ini terjadi kan, kebanyakan manusia mengira, ya, yang mereka melakukan keburukan demi keburukan, maksiat dan seterusnya, kemudian dia cukup dengan mengatakan astagfirullah. Maka dengan ucapan ini, kata mereka, sudah dosanya akan hilang, dosanya akan gugur. Maka sehingga dengan ini dia sudah merasa sudah cukup berlapang dada, dan begitu nggak perlu dia bersibuk untuk beramal, beriman dan seterusnya.
qala li rajulun minal muntasibin bil fiqh, ya, berkata kepadaku seorang yang muntasib, yang dia menisbahkan kepada hadis fiqh, ya, kepada hadis gitu ya. Apa katanya? Ana af'alu ma af'al. Aku melakukan suatu perkara ini ketika aku melakukan ini. Aku melakukan ini ketika aku melakukan dosa. Kemudian dia mengatakan, ya. Kemudian dia mengatakan subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah. Wa qad ghufira dzalika ajma'u. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan maksiat, ya, atau dosa, kemudian dia menganggap cukup dengan membaca apa? Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Katanya apa? Cukup. Ya. Maka semua dosa akan dihapuskan. Semua dosa akan dihapuskan, kata anggapan mereka. Dan ini mereka berdalil, nah, mereka melakukan ini menutupi kesalahan mereka dengan dalil. Ya. Dalil tidak salah, Al-Quran, hadis tidak salah, tapi penempatannya keliru. Ya. Apa namanya? Istinbatnya keliru. Sebagaimana telah sahih dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala fi yawmin, barang siapa yang mengatakan dalam satu hari, ya, subhanallah bihamdihi mi'ata marrah khattat anhu khatayahu walau kana mil'a zadatil bahr. Orang maksiat, orang berdosa, untuk mendukung dosanya maksiatnya dengan dalil, boleh, anggapannya keliru. Maka barang siapa membaca, kata Rasulullah SAW, hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, barang siapa membaca subhanallah bihamdihi 100 kali, apalagi kalau dia baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ya, dua kalimat yang ringan di lidah, kata Rasulullah SAW, dicintai Allah dan berat timbangannya di mizan. Nah, itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini cukup, kata Rasulullah SAW, subhanallah wa bihamdihi khattat anhu khatayah, maka terhapus seluruh dosa, walaupun dosanya sepenuh buih di lautan. Nah, ini orang yang bermaksiat, yang berbuat dosa, berdalil dengan hadis. Atau juga berkata kepada, kata mu'allif di sini, ya, seseorang dari penduduk Mekah. Nah, orang penduduk Mekah mengatakan, nahnu idza fa'ala ahaduna ma fa'al. Seseorang di antara kami dari penduduk Mekah ketika melakukan dosa, maksiat, maka kami cukup melakukan apa, kata mereka, igtasala wa tafa bil baiti usbu'an wa qad muhyi anhu dzalik. Kami mandi dan tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali tawaf, maka terhapus semua dosa. Ya, terhapus semua dosa. Dan berkata juga kepada yang lain, dan telah sahih dalam hadis, ya, ini pun membawa dalil hadis Nabi Muhammad SAW, ya, juga dari Imam Bukhari dan Muslim. An Nabi SAW qala أذنب عبد ذنبا فقال أي ذنب إني أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له
thumma makatha ma syaa Allah, thumma adnaba dhanban akhar, faqala rabbi inni asabtu dhanban faghfir li. Faghfara lahu, thumma makatha ma syaa Allah, thumma adnaba dhanban, faqala ay rabbi asabtu dhanban faghfir li. Faqala Allah alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanbi wa ya'khudhu bihi. Faqad ghafartu li'abdi falyasna' ma syaa. Ya. Seseorang hamba telah berbuat dosa, maka dia mengatakan, "Hai Rabb, sesungguhnya aku telah berbuat dosa, maka ampuni aku." Ya. Maka Allah pun mengampuni dirinya. Maka Allah pun mengampuni dirinya. Kemudian selang beberapa waktunya dia tidak melakukan maksiat, ya. Kemudian dia berbuat dosa lagi, dosa yang lain. Kemudian dia berkata lagi, "Wahai Rabb, sesungguhnya aku telah berbuat dosa, ampuni aku." Maka pun Allah mengampuninya. Kemudian selang beberapa waktu lagi dia tidak berbuat dosa, kemudian selang beberapa waktu dia kemudian berbuat dosa lagi. Maka dia mengatakan, "Wahai Rabb, aku telah berbuat dosa, maka ampuni aku." Maka Allah pun mengampuninya. Ya, kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Alim 'abdi," kata Allah Subhanahu wa taala, "Hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang Maha Pengampun." Dia memiliki Rabb yang Maha Pengampun, maka dia mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad ghafartu li'abdi, maka sungguh aku mengampuni dosa-dosa hamba. Maka perbuatlah sekehendak kalian. Perbuatlah sekehendak kalian. Bal yasma' ma syaa. Silakan kerjakan, kata Allah Tabaraka wa taala. Nah, ini jelas, ya. Hadisnya sahih, tapi mereka salah paham dalam memahami hadis. Salah dalam memahami hadis. Pun demikian berikut ini, di mana mu'allif memberikan permisalan, ya, di mana banyak terjadi di tengah-tengah manusia, qad ta'allaqa bi nususin min ar-rajah, ya, di mana seseorang terkadang hanya ta'alluq, menggantungkan diri kepada apa? Nas, ya, dan pengharapan kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya, mereka berharap dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dengan nas-nas yang ada, tapi hakikatnya apa? Mereka tidak berharap. Ya, mereka tidak beramal. Wattakan 'alaiha. Ya, mereka beriktikal dengan ampunan Allah. Mereka beriktikal dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak berharap. Ya. Dan orang-orang jahil, ya, di antara mereka dalam perkara ini sungguh banyak hal-hal yang aneh, ya, banyak hal-hal yang aneh. Gharaiful abu ajab, ya. Di antara mereka mengatakan, wa katsir ma mastata'ta min al-khataya. Maka perbanyaklah kalian melakukan semampu kalian dari kesalahan. Idza kana al-qulubu 'ala al-karim, ya. Jika yang pada akhirnya kita akan kembali dan menghadap Allah Tabaraka wa taala. Nah, ini di antara juga perkataan-perkataan yang aneh, yang ajaib, yang mereka dengan kejahilannya, ya, mengatakan hal seperti ini. Ya. Perbanyaklah kalian semampu kalian melakukan kesalahan-kesalahan. Toh kita juga nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah di antara bentuk
ucapan-ucapan yang sangat-sangat aneh. Ada lagi perkataan mereka, waqal al-akhar, ya, at-tanazzuh min az-zunubi jahlun bisa'ati 'afwillah. Ya. At-tanazzuh, mensucikan diri dari dosa, ya, kata mereka, ini adalah kebodohan. Ya. Apa yang terdapat? Ini bodoh kata mereka. Ya. Dengan kemahaluasan ampunan Allah SWT. Allah zat yang maha pengampun, maha memberikan rahmat dan seterusnya. Maka kata mereka ini adalah tanazzuh. Ya. Ini adalah kebodohan. Ini adalah kebodohan ketika seorang mensucikan diri, mensucikan dari dosa-dosa mereka. Ini adalah kejahilan di tengah-tengah kemahaluasan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka yang lain juga mengatakan tarkuz dzunubu jur'atan. Tarkuz dzunubi jur'atun ala maghfiratillahi wastigharun lah. Ya. Meninggalkan dosa ini hakikatnya adalah suatu kelancangan kata mereka. Meninggalkan perbuatan dosa ini adalah suatu kelancangan atas sebab ampunan Allah, ya, atas ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata mereka juga istigharun lah, dan ini termasuk peremehan, tasghir, peremehan terhadap ampunan atau rahmat Allah SWT. Kan aneh ini perkataan yang sangat-sangat aneh. Berkata juga Abu Muhammad bin Hazm, ya, Abu Muhammad bin Hazm kata beliau, ra'aitu ba'dha ha'ula'i yaqul fi du'a'i. Ya, aku melihat sebagian orang dalam doa mereka mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ism. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon, aku berlindung kepadamu dari ismah. Apa ismah? Maksud. Berlindung dari, terjaga dari dosa. Siapa yang maksud? Rasulullah SAW. Tidak ada yang maksud dari hamba-hamba ini, ya, melainkan Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Maksudnya bukan tidak melakukan kesalahan, terjaga dari kesalahan. Maksudnya ketika melakukan kesalahan langsung diingatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah masalah-masalah urusan-urusan insaniyah, ya. Adapun masalah wahyu, masalah besar, tidak pernah salah. Ketika salah dalam masalah urusan-urusan beliau, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala langsung mengingatkan. Misalnya ketika Rasulullah SAW berbuka masa, wajahnya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, langsung ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau dalam surat At-Tahrim, ya Nabi, lima tuharrim mahal Allah. Di mana Rasulullah SAW mengharamkan apa? Ya, langsung ditutup. Ya. Maka ismah, kalau orang-orang yang biasa, ya enggak terjaga dari kesalahan, mesti melakukan dosa, terjatuh kepada dosa, terjatuh kepada maksiat. Maka, ikhwafillah, pemirsa pendengar radio Raja Besar Rahman, kalau gitu
Ketika seseorang ya melakukan maksiat, melakukan dosa, maka tidak cukup baginya dengan mengandalkan rahmat Allah atau berharap dengan rahmat Allah, tapi dia mengabaikan apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki apa? Azab yang pedih, syadidul iqab. Allah memiliki syadidul iqab. Kenapa dia tidak perhatikan ini? Maka pilar keimanan, ikhwan, pilar keimanan itu menurut pemahaman yang benar Ahlussunnah adalah tercakup pada 3 hal. Harus adanya roja, harus adanya mahabbah, dan harus adanya apa? Khauf. Pilar keimanan. Pilar keimanan itu harus ada 3. Ada roja, harapan, kemudian ada mahabbah, cinta, ada takut. Kalau orang hanya mengandalkan roja saja, maka dia terjadi pada pemahaman irja. Pemahaman irja, murji'ah. Ya. Kalau dia hanya memahami pilar keimanan itu cuma khauf saja, maka dia akan terjadi kepada pemahaman siapa? Haruri. Apa? Khawarij. Khawatir terus, enggak berharap dan enggak cinta. Kalau orang hanya cinta saja, terjadi pada pemahaman siapa? Sufi. Ya. Pemahaman tasawuf. Ya, cinta hanya mengharapkan cinta. Tidak ada harapan dan tidak ada ya rasa takut. Wa min ha'ula'il maghrurin ya man yata'allaq bi mas'alatil jabr wa anna al-'abda la fi'la lahu al-battah wa la al-ikhtiyar wa innama huwa majburun ala fi'l ma'asi. Di antara juga ada orang yang maghrurin, yakni apa? Tertipu, ya. Tertipu dengan apa? Bersandar terkait atau pada masalah-masalah jabr, al-jabr, pemahaman jabari, ya. Apa pemahaman jabari? Wa anal 'abda, sehingga padanya seorang hamba itu tidak punya ma fa'alahu al-battah, tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan. Manusia harus merasa terpaksa. Ini pemahaman jabriyah. Wa innama huwa majbur. Maka orang yang memiliki pemahaman jabariyah tertipu dengan pemahaman seperti ini, mereka terpaksa melakukan maksiat. Jadi kalau seorang berzina, mencuri, merampok, mereka terpaksa dengan masalah. Sudah takdir. Terpaksa, itu sudah kehendak Allah SWT. Ini adalah pemahaman yang keliru, ya, pemahaman yang salah. Gak ada, Allah gak pernah memaksa. Allah gak pernah memaksa hambanya. Coba, kemarin sudah kita jelaskan. Di depan kita ada makanan, tinggal kita pilih mau makan atau tidak, ya kan? Ada yang mau pilih makan, ada yang tidak mau pilih makan. Dan Allah tahu seseorang nanti mau pilih makan atau tidak. Allah sudah tahu. Ilmunya Allah mendahului apa? Takdirnya seorang hamba tadi. Apa yang akan dipilih oleh seorang hamba tadi? Allah tahu. Karena Allah Allamul ghuyub, Zat yang Maha mengetahui. Ilmu yang mendahului dari apa yang akan dipilih oleh seorang hamba. Ilmunya mendahului apa yang akan dipilih seorang hamba. Enggak dipaksa, sekarang pilih. Antum mau pilih mana nanti? Mau makan atau tidak? Ketika ada minuman, mau minum atau tidak? Tinggal pilih. Kita pilih dan Allah ternyata tahu apa yang akan kita pilih. Gak ada yang memaksa. Maksiat pun demikian. Ya, gak pernah Allah memaksa. Ini ketaatan
dan Allah tahu. Wa min haulai man yaghtaru bi masalatil irja. Kita sebut tadi, ya. Sebagian orang juga tertipu dengan pemahaman irja, ya. Apa itu? Wa anna al-iman huwa mujarrad tasdiq wal a'mal laysat min al-iman wa imanul afsaq an-nas ka iman Jibril wa Mikail, ya. Pemahaman irja itu apa? Adalah bahwa iman itu hanya sebatas kebenaran saja. Iman itu hanya sebatas yakin saja. Adapun amal saleh, dia salat, dia zakat, puasa, haji dan seterusnya, itu bukan bagian daripada iman. Bukan termasuk daripada bagian iman. Maka pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang rusak. Karena apa? Akan muncul anggapan kalau amal saleh bukan bagian daripada iman, maka imannya penzina sama dengan imannya ulama. Ya. Imannya seorang yang paling fasik, maka itu sama imannya dengan Jibril ataupun Mikail. Ya. Ini adalah pemahaman yang keliru dalam pemahaman irja. Seseorang yang mengerjakan amal saleh, imannya tidak bertambah. Seseorang meninggalkan salat atau bermaksiat dan seterusnya, tidak juga mengurangi iman. Parah atau tidak ya? Parah. Maka ini bagaimana kaidah Ahlussunnah dalam menentukan iman? Apa itu? Al-iman? Al-iman qaulun at-tasdiqu bil qalbi, iqrar bil lisan wa af'alu bil arkan. Al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah pembenaran hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Maka ketika dia mengerjakan amal saleh, bertambah imannya. Pasti. Ketika dia mengerjakan maksiat, akan berkurang imannya. Ya, seperti Allah katakan, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Membaca Al-Qur'an termasuk ibadah yang sangat. Dibacakan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an zadatuhum iman. Bertambah imannya. Bagaimana mungkin tidak dikatakan iman amal saleh bukan bagian daripada iman, ya, bukan daripada bagian ketaatan. Dan maka orang seperti ini adalah orang yang tertipu, ya, tertipu. Wa min haula'i man yaghtaru bi mahabbatil fuqara wal masyayikh was salihin, ya, wa qasad at-taruddud ila quburi wa tadarru' ilayhi wal istishfa' bihim wa tawassul ila Allah bihim wa su'aluhu bihaqqihim alaihi wa hurmatihim 'indahu. Ya, ini juga di antara hal-hal yang dimana manusia banyak tertipu dengan mencintai orang-orang yang fuqara, ya, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang zuhud, yang miskin, ya, luar biasa, orang-orang yang mungkin compang-camping, yang nggak waras lagi. Antum lihat ada orang yang tak waras terus dihormati begitu,
begitu dicet. Ini apa ini kan begitu ya? Adakah kisah para salafus saleh seperti itu dulu sampai hari ini? Enggak kita dapatkan, enggak pernah kita temukan dalam riwayat ya. Kalau kita lihat kisah-kisah kan banyak sekali kisah-kisah yang telah ditulis oleh para ulama. Ya, kisah Anbiya, kisah para sahabat, kisah para tabi'in, kisah para tabi'ut tabi'in. Ternyata tidak satu pun kita temukan ada ulama yang nyeleneh, yang majnun, yang gila, kemudian diambil namanya syafaatnya misalnya. Ataupun para masyayikh, orang saleh ya, dan mengembalikan segala urusan itu kepada mereka, ke kuburan mereka ya, dan tadarrur, berserah diri kepada, tunduk kepada mereka, dan juga meminta syafaat kepada mereka, minta syafaat kepada mereka. Jelas ini adalah semua bentuk kesyirikan, semua adalah bentuk kesyirikan. Dan syirik adalah dosa besar. Bagaimana mungkin seseorang bisa terampuni dengan cukup dengan membaca subhanallah bihamdi, subhanallah azim, ataupun membaca astagfirullah? Tidak bisa. Ya, minta syafaat. Ataupun bertawassul kepada Allah melalui mereka. Tawassul kepada Allah tapi dengan melalui mereka, kepada kuburan mereka. Ini jelas tidak boleh. Kuburan Rasulullah SAW saja tidak boleh, apalagi orang derajatnya jauh lebih rendah dari itu. Ya, dan meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bihaqqihim, dengan haknya mereka alaihi ya. Minta kepada Allah tapi dengan kedudukan mereka di mata Allah ya, wa hurmatihim, kemuliaan mereka di sisi Allah SWT ya. Tadi orang tiada, tidak ada ya. Maka tentu ini jelas semua perkara adalah perkara-perkara kesyirikan. Wa minhum man yutabu bi abaihi wa aslafihi. Dan di antaranya juga, di antara mereka ini tertipu dengan nenek moyang mereka, orang-orang terdahulu ya, aslafi. Ya. Bahwasanya mereka ini memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh. Fala yad'unahu hatta yakhallasu ya, mereka tidak meninggalkan mereka ini ya. Artinya mereka meminta kepada mereka meminta tolong kepada orang-orang yang dianggap memiliki kedudukan hadapan Allah SWT, dan mereka mengikhlaskan kepada mereka. Sebagaimana seseorang menyaksikan sebagaimana kedudukan seorang raja, nggak bisa antara Allah Jalla wa Ala dengan orang saleh yang memiliki kedudukan hadapan Allah SWT disamakan dengan keadaan seorang raja di hadapan para bawahan. Sebagaimana juga fa'innal muluka tahabu li khawasihim dhunuba abna'ihim wa aqaribihim idza waqa'a ahadun minhum min amrin mufzid khallasahu abuhu wa jadduhu bi
jahihi wa manzilatihi. Ya. Di mana seorang raja, ya, para raja itu tahiba, mereka apa? Tahabu li khawasihim. Mereka melimpahkan apa? Kepada orang khusus di antara mereka. Ya. Ada di antara kalau di orang Nasrani atau semisal itu yang menebus dosa itu dengan mereka, yang lapor kepada apa namanya rahibnya atau semisal. Nah, di antara orang terdahulu, ya, di antara mereka orang khusus, ya, mereka melimpahkan apa dosa-dosa itu kepada mereka, menitipkan biar dosa-dosa mereka ditebus. Dosa-dosa anak mereka, keluarga kerabat mereka. Ya. Jadi ketika ini mereka lakukan, dosa-dosa mereka pun akan, ya, habis. Ya, mereka akan bersih dari dosa-dosa mereka. Ini diantara juga bentuk tipuan-tipuan sehingga mereka terjatuh pada perkara-perkara seperti ini. Yang lain juga dikatakan oleh Allah di sini, sebagai mereka juga tertipu bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Ghaniyun, ya, Ghaniyun an 'adzabihi. Bahwasanya Allah itu Maha Kaya. Ya. Allah SWT itu Maha Kaya dari azabnya. Maka sesungguhnya azab Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika Allah memberikan azab kepada hambanya, maka sesungguhnya kerajaannya tidak akan bertambah dengan dia mengazab, dan rahmatnya pun tidak akan pernah berkurang sedikit pun ketika dia berikan kepada hamba-hambanya. Dan Allah tidak butuh itu, ya, Allah tidak butuh dalam mereka. Fayaqul, dan mereka mengatakan ana muqtarrun ila rahmatihi, maka aku benar-benar butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah adalah zat yang aghna al-aghniyah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling kaya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah aghna al-aghniyah, zat yang paling kaya. Maka Allah tak akan pernah mengadab hambanya ataupun dan tidak akan bertambah kerajaannya ataupun tidak bertambah kerajaannya dengan dia mengadab, ataupun tidak berkurang rahmatnya ketika dia memberikan kepada hamba-hambanya. Karena Allah SWT Maha Kaya, ya, karena Allah SWT Maha Kaya kata mereka. Seperti mereka memberikan ilustrasi, contoh di sini. Walau anna faqiran miskin, kalau seandainya ada seorang yang fakir, ya, yang dia orang yang sangat-sangat butuh akan bantuan, ya. Apa yang dibutuhkan? Ya, secangkir minumlah, ya, seteguk air. Maka di sisinya ada orang yang di sisi rumahnya atau di belakang rumahnya ada air yang mengalir, sungai yang mengalir. Ya, orang yang fakir butuh untuk minum, dan ada orang yang memiliki apa? Sungai. Ya. Kira-kira ketika seorang yang minta, orang ini memberi atau tidak? Tentu dikasih. Ya. Dia punya air yang mengalir, tidak akan pernah habis. Ketika seseorang yang miskin, fakir diminta, maka tentu dia akan diberi. Maka dikatakan mereka Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
maghrurun dengan apa? Tertipu dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah SWT. Kenapa ya? Rahmat Allah tidak akan pernah habis. Ya, kerajaan Allah, adab Allah tidak akan pernah bertambah. Apa namanya? Kerajaan Allah tidak bertambah dengan adab. Allah tidak, kata mereka, sehingga mereka mengabaikan ya untuk beramal saleh dan sebagainya. Bal maghfiratu la tanqusu syai'an wal 'uqubatu la tazidu min mulkihi syai'an. Maka ampunan Allah tidak akan pernah berkurang sedikit pun, dan 'uqubahnya Allah Subhanahu wa taala, adabnya Allah tidak bertambah pada kerajaannya sedikit pun. Nah, ini dia. Dan juga di antara mereka ada yang tertipu dengan pemahaman yang rusak, ya, dengan pemahaman yang rusak, ya. Di antaranya apa? Dengan memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman mereka rusak dengan memahami Al-Quran dan Sunnah, sehingga dan mereka bertawakal, beriktikal, fattakalu alaih, ya. Mereka beriktikal, bersandar kepada dalil Al-Quran. Seperti di sini disebutkan, Al-Quran yang menjadi dalil, yang mereka bersandar dengan ayat ini, ya, dengan pemahaman mereka, pemahaman yang rusak. Apa yang mereka pahami dari ayat ini? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Apa maknanya? Maka niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kepadamu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatardah, sampai engkau puas, sampai engkau ridha. Maka niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbmu, akan memberikan kepadamu sampai engkau ridha, sampai engkau puas. Mereka katakan, qalu wa huwa la yarda. Siapa tidak ridha? Nabi Muhammad itu tidak ridha ayyakuna fin nar ahadun min ummati. Ya, ini pemahaman rusak mereka. Bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak ridha kalau nanti salah seorang dari hambanya itu masuk ke dalam neraka. Nabi itu tidak ridha masuk ke dalam neraka. Maka nggak mungkin, pasti umat Muhammad itu semua masuk dalam surga, sebesar apapun dosa mereka. Fasid kan? Pemahaman fasid. Apa landasan mereka? Alasan mereka Al-Quran. Jadi banyak orang seperti ini pemahamannya, banyak. Ya nggak punya landasan, nggak punya ilmu, tapi mereka memahami secara bertahun. Banyak diantaranya pengajian yang mereka tidak membaca tafsir yang sudah mu'tabar, ya, tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Jarir al-Tabari dan tafsir lainnya. Ya. Maka kalau seorang yang hendak membahas dari tafsir, maka dia baca tafsir-tafsir yang sudah ya dikenal oleh para ahli ilmu. Ya. Wahada, kata muallif, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wahada min aqbahil jahl. Ini adalah kebodohan yang sangat jelek. Ya. Kebodohan yang sangat jelek dan dusta yang sangat jelas. Ya. Fa innahu yarda bima yarda bih. Ya, karena sesungguhnya ya tidaklah Rasulullah SAW itu melainkan di atas keridhaan Allah. Nabi ridha ketika Allah ridha. Tidak mungkin keridhaan Allah mengikuti keridhaan Nabi, tidak mungkin begitu. Wallahu ta'ala yurdihi ta'dibul dhalama wal fusqa wal khawnati wal musrifin al kabair. Fahasha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yarda bima yarda bihi rabbuhu tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwatillah azani Allah wa ikum rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa pendengar Radio Roja, terus salam rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian pemahaman yang benar
bahwasanya ya, apa yang difahami oleh orang yang kembali ke pemahaman keliru yang fasik, ya, antara kejahilan mereka yang mereka mengambil dalil Al-Quran dengan pemahamannya yang keliru. Ya. Maka dalam ayat lain juga dikatakan, ya, mereka yang bersandar dengan firman Allah SWT yang lain. Mereka bersandar juga dengan ayat yang lain. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Allah SWT itu mengampuni dosa semuanya. Ya. Ini juga menjadi dalil yang sehingga mereka terus berbuat dosa tanpa mengerjakan perintah ataupun amalan-amalan kebajikan. Ini apa? Mereka bebas untuk berbuat dosa. Mereka bebas untuk berbuat maksiat. Ya. Wa hadza aidan min ahli al-jahl. Kata Malik juga, kata Ibnu Qayyim, ini juga termasuk seburuk-buruk yakni kejahilan. Ya. Fa inna syirka dakhil fi hadhihi al-ayat. Padahal kesyirikan termasuk dalam ayat ini. Ya. Kesyirikan termasuk dalam ayat ini. Fa innahu ra'sul dzunubi wa asas. Karena kesyirikan merupakan pangkal pokoknya dosa dan asasnya. Wala khilafa anna hadhihi al-ayat haqqut tahdid. Maka tidak ada perselisihan bahwasanya ayat ini adalah haknya orang yang bertaubat. Ya. Hanya orang bertaubat, fa innahu yaghfiru dzanba kulla ta'ibin min ayyi dzanbin kan. Walau kanat ayat fi haqqi ghairi ta'ibin la dhalat nusus al-wa'id kulluha. Ya. La batalat nusus al-wa'id kulluha wa hadithu ikhraju wa hadithu ikhraji qaumin min al-muwahhidin min an-nar bisyafa'ah. Ya. Maka ini jelas pemahaman yang sangat-sangat buruk bahwasanya ayat ini Allah mengampuni dosa semuanya, dimaksud adalah apa? Dosa yang disertai dengan tobat. Ya, karena keumuman ayat ini termasuk syirik. Ya. Kalau seseorang mengatakan bahwasanya semua dosa diampuni, itu dimaksud bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Nanti akan kita sebutkan di sini. Sebagaimana dalam hadis dikatakan as-salatul khamsah wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma ijtunibat al-kaba'ir, kata Rasulullah SAW. Salat yang 5 waktu, ya, antara saat satu kepada saat berikutnya, ini menghapus dosa-dosa kecil. Menghapuskan dosa-dosa kecil. Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, itu dibat sepanjang tidak melakukan dosa besar. Kalau begitu dosa besar dengan apa? Dengan tobat. Dan ayat ini termasuk semua bentuk dosa, ad-dunub, termasuk syirik. Kalau mereka memahami semua dosa diampuni, alhamdulillah, subhanallah, maka yang benar adalah dimaksud ayat ini adalah termasuk syirik, dan syirik adalah dosa besar, dan dimaksud diampuni semuanya adalah ketika seorang bertobat kepada Allah SWT. Dan ini adalah haknya orang bertobat, mereka akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa mereka, ketika mereka bertobat, maka Allah Jalla wa Ala akan ampuni. Kalau seandainya ayat ini bukan haknya orang-orang yang bertobat atau selain orang yang bertobat, maka akan batallah nas-nas yang berupa ancaman. Enggak berguna kan? Ayat-ayat yang berupa ancaman. Kalau seandainya kalau ini bukan dari selain orang yang bertobat,
Ayat jelas adalah untuk semua dosa dan dia bertobat kepada Allah SWT, maka Allah Jalla wa Ala akan mengampuni dosa-dosanya. Pun demikian hadis-hadis yang mengeluarkan orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT, al-muwahhidin, di dalam neraka dengan syafaat. Ya, orang-orang mereka mentauhidkan Allah akan dikeluarkan mereka dalam neraka dengan apa? Dengan syafaat. Dengan syafaat. Kalau seandainya tidak berguna ini, bukan dimaksud orang bertobat. Orang muwahhid, ikhwan, orang muwahhid melakukan dosa. Orang mentauhidkan Allah itu melakukan dosa. Bahkan dosa besar. Mereka berjudi, berzina, membunuh, boleh jadi kan begitu ya. Tapi mereka kenapa dikeluarkan dari api neraka? Mentauhidkan Allah. Maka kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala jannah. Atau benar riwayat tadi kata man akhiru kalam la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dalam hatinya, dakhala jannah. Maka maksudnya ketika mereka masuk dalam surga melalui proses ketika dia melakukan dosa besar, maka dihisab dulu, dicuci dulu. Ketika bersih, maka ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka bisyafaat. Ya, bisyafaat. Syafaat dari beriman, syafaat dari anaknya, syafaat dari saudaranya. Ya. Bahkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha innama utiya sahibuhu min qillati 'ilmihi wa fahmihi. Maka apa yang telah kita saksikan ini di antara tertipunya banyak orang dalam masalah ini karena sedikitnya ilmu dan sedikit pemahaman, ya. Sedikitnya ilmu dan sedikitnya pemahaman. Ya. Fa innahu subhanahu wa ta'ala huna 'ammama wa atlaqa فعلم أنه أراد التائبين في سورة النساء وخصص وقيده فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Ya, ini ayat yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mengampuni dosa-dosa selain syirik dan juga dosa syirik dan taubat. Ya, أنه لا يغفر الشرك فأخبر أنه يغفر ما دونه ولو كان هذا في حق التائبين لم يفرق بين الشرك وغيره. أخوة الله أعزني الله وإياكم ورحمة الله. Mungkin kita tambah sedikit lagi, ya. Sebagian juga orang jahil tertipu, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Sebagian orang jahil ya tertipu dengan hal ini. Ya, dengan pemahaman mereka. Wahai sekalian manusia, apa yang menipumu dari Tuhanmu yang Maha Karim? Ya. Wahai sekalian manusia, apa yang menipumu dari Rabbmu yang Maha Karim? Fayaqul, mereka mengatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah SWT. Dan ini merupakan hujjah dari orang yang al-maghur, orang tertipu, ya, dengan kejahilan dan kebodohan mereka. Ya, karena apa yang mereka tertipu? Mereka tertipu dengan apa? Dengan Rabb mereka, dengan kemaha mulia Allah Taala dan karim. Allah Jalla wa Ala yang Maha Karim, Maha Mulia. Maka
untuk syaitan memberikan tashwish kepada mereka, menggoda mereka, menipu mereka, ya, dengan nafsu al-ammarah bisu, ya, dan kejahilan dan hawa nafsu mereka, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, ya. Maka di sini Allah Tabaraka wa Taala mengatakan ata subhanahu bilafz al-karim wa huwa sayyid al-syadid al-azim al-muta' alladhi la yanbaghi al-iqtirar bihi wa la ihmalu haqqihi. فوضع هذا المضطر الغرور في غير موضعه. واغتر بما لا ينبغي الاغترار به. Maka di sini Allah Tabaraka wa Taala mengatakan dengan lafaz al-karim menunjukkan bahwa Allah Jalla wa Ala adalah Sayyid Asy-Syadid Al-Azim, yang maha syadid, yang maha agung, maha ditaati oleh hamba-hambanya, yang tidak sepantasnya orang-orang tertipu, ya, dalam perkara ini, dan tidak meremehkan hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Dan tidak selayaknya pula orang yang tertipu meletakkan hal tersebut pada tempat yang tidak selayaknya, ya. Nah, ini dia, ikhwan, pemirsa pendengar di Roja rahimani wa rahimakumullah. Masih panjang dalam masalah ini juga, insyaallah nanti akan kita lanjutkan bahasan tentang masalah ini pada pertemuan berikutnya. Karena masih banyak lagi hal-hal yang di mana manusia beranggapan, ya, mereka tertipu dengan salah paham dalam mengambil istinbat ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau juga nanti disebutkan di mana manusia tertipu dengan hadis Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Ana 'inda husni dhanni 'abdi falyadhunnu bima syaa', ya kan? Nah, ini juga dalil yang dimana manusia menjadikan hujjah hadis ini dan mereka tertipu di dalamnya. Ya, apa kata Allah Tabaraka wa Taala dalam hadis qudsi yang Rasulullah SAW mengatakan, ya, mana Allah menceritakan tentang perkara ini. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala? Ana 'inda, aku mengikuti bagaimana baiknya prasangka hambaku kepada. Ya, sesungguhnya aku mengikuti bagaimana sangkaan baik hambaku kepada. Ya, maka bersangkalah persangkaan baik, ya. Fal yazun bi ma syaa, sesuai dengan sangkaan kalian. Maka orang-orang yang tertipu, udah dia pokoknya kalau dia melakukan maksiat, dosa, insyaallah Allah Maha, yakinlah nanti Allah akan mengampuni kita. Ya, sehingga mereka terus berbuat dosa tanpa berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sangka, berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, berbaik sangka akan rahmat Allah, akan ampun Allah, tapi tidak pernah memikirkan Allah itu juga yang memiliki adab yang sangat pedih, syadidul iqab, yang memiliki neraka dan seterusnya, yang tidak mereka juga pikirkan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini saja yang dapat sampaikan. Bila benar dan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bila keliru semata dari kekurangan dari saya pribadi, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ya, saat ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, Assalamualaikum Ustaz, apa ciri-ciri hati yang sakit? Apa ciri-ciri hati yang sakit?
Tazkiyatun Nufus, ya, juga di antara dua karya beliau, Al-Qayyim Al-Jauziyah. Di antara hal yang jelas, ya, di antara hati yang sakit itu mereka adalah orang yang senantiasa menolak kebenaran. Ketika datang kebenaran kepada mereka, mereka hasad, mereka benci, mereka mengingkari. Ya, sulit bagi mereka untuk menerima kebenaran. Ya, atau kalau sakit, ya kan hati sebagaimana disebutkan oleh muallif juga ada 3 bagian. Ada hati yang sahih atau salim, ada hati yang sakit, ada hati yang marid. Hati yang sakit ini sebenarnya hati yang kalau kita katakan tergantung dengan situasi. Hati yang sesuai dengan situasi. Kalau dia berada di lingkungan baik, dia akan menjadi baik. Kalau dia berada di lingkungan yang buruk, maka dia pun akan menjadi buruk. Adapun hati yang mayit adalah hati yang tertutup untuk menerima kebenaran. Ya, mati namanya. Hati yang sudah mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Ya, Allah khatam hati mereka, ya, pendengaran mereka, dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Dan di hadapan mereka ada ghishawa, ada batas. Nah, oleh karena itu kalau ciri-ciri hati yang sakit, ya, kalau dia malas beribadah, ini di antara indikasi, ya, indikasi di antara hati-hati yang sakit. Artinya masih ada kebaikan di dalam, ya, masih ada kebaikan di dalam. Kalau hati yang mayit, yang sudah mati, yang sulit untuk menerima benar. Ya, insya Allah untuk lebih jelas kita lihat bagaimana disebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nufus, disebutkan di situ ada, yakni menyebutkan ciri-ciri hati yang sehat, hati yang sakit, maupun hati yang mayit. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita bertobat dari perbuatan syirik yang mungkin pernah kita lakukan dan kita telah lupa? Sungguh kami takut syirik itu akan kami bawa mati sebelum kami bertobat. Bagaimana bertobat dari dasar syirik masa lalu? Sekarang sudah sudah lupa, terus sekarang sudah ngaji. Iya, jadi kalau ini apa? Ketika seorang telah melakukan dosa-dosa pada masa lalu, apapun dosanya, akan syirik, dan sekarang dia katakanlah sudah faham akan pemahaman yang benar, ya kan? Dia bisa belajar Al-Quran, dia belajar Sunnah dan seterusnya, mana tahu hak mana batil dan tahu. Maka ya, hakikatnya ketika dia telah beramal saleh hari ini, maka hakikat dia telah meninggalkan yakni perbuatan-perbuatan yang terlalu dan dia bertobat. Ya, karena hakikat taubat itu adalah menyesali semua dosa yang pernah dia lakukan, ya kan? Menyesali semua dosa yang dia pernah dilakukan dan menadam, menyesali. Dia tinggalkan dan menyesali dan dia ganti dari semua dosa-dosa yang pernah lalu dia lakukan dengan ketaatan. Ya, itu yang paling penting. Dia menyesali, dia ganti dengan ketaatan, dan dia punya kemauan tinggi, berazam untuk beramal saleh. Nah, itu kan itu adalah dia meninggalkan dosa-dosa yang telah. Ya, wallah a'lam bishawab.
Ustaz ini tanya terakhir, mungkin sedikit keluar Ustaz, keluar dari tema Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan ajaran yang hanya ingin menegakkan khilafah saja? Apakah pemahaman ini dibenarkan Ustaz? Penanya ini bertanya Ustaz, bagaimana dengan ajaran yang hanya ingin menegakkan khilafah saja Ustaz? Ya wallah a'lam bissawab. Dan kita kembali kepada apa yang telah diwasiatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ini untuk menegakkan agama ini dengan menegakkan tauhid, ya, awalan, ya, karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketika mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab fa awwal ma tad'u ilaihi an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, wahai Mu'adz, hendaknya yang pertama engkau serukan kepada mereka, siapa? Ahli kitab adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang hendaknya pertama engkau ajak kepada mereka. Apabila mereka telah melakukan itu, maka ajarkan dulu. Maksudnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memfardukan salat sehari semalam 55 kali sehari semalam. Jadi pertama apa? Tauhid terdahulu. Ya. Tauhid terdahulu, barulah yang lain-lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dan juga dalam ayat-ayat itu disebutkan bahwasanya yang pertama dan yang diprioritaskan adalah tauhid, baru yang lain. Ya, kita cukupkan. Semoga yang singkat ini bermanfaat, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohon ampunannya. Tentu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa